Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yang dimana saya sendiri sebagai ketua, Helnisa, MTM 2063 201003, dan anggota saya yang bernama Agustina Lirim, NPM 2063 201041. Virgilius Gruyer Sidupa, NPM 2063 201061. Putri Puspita Wulandari dengan NPM 2063 201040. Patrisius Nongpas dengan NPM 1863 201047. video kali ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Organisasi Administrasi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Soraya Helminasari. Untuk mempersingkat waktu, kita ke video wawancara aja. Kepada Bapak siapa kami wawancara menjadi narasumber kami pada hari ini? Oke, ya, perkenalkan nama saya Dedi Setiawan. Saya di sini sebagai staf markas PMI Kota Samarinda, bidang PMR dan relawan. Dalam hal ini, kami mewakili pengurus PMI Kota Samarinda yang berhalangan untuk bisa bertemu dengan teman-teman, dan beliau sudah mengamanahkannya kepada kami untuk bisa bertemu dengan teman-teman semua. Baik, kita mulai saja. Ya. Adapun pertanyaan yang ingin kami ajukan, yang pertama, apa yang melatar belakangi PMI ini sehingga diakui sebagai subjek hukum internasional? Ya, apabila kita berbicara tentang itu, maka kita akan bicara tentang sejarah, gitu ya. Bahwa Palang Merah ada di dunia ini kan sebenarnya karena ada perang. Perang Dunia Kedua pada saat itu di salah satu desa di Solferino antara negara Austria melawan Prancis pada saat itu. Gitu. Di sanalah ada peperangan di mana melibatkan 200.000 tentara yang berperang pada saat itu dan mengakibatkan 40 ribuan tentara itu mati dan terluka. Namun tragisnya kan tidak ada yang menolong. Akhirnya ada seseorang lah yang saat itu sedang melintas di desa Solferino itu, niatnya adalah berdagang, bertemu dengan raja, kan waktu itu Raja Napoleon namanya, Raja Napoleon III. Ya, orang tersebut yang disebut dengan Henry Dunant. Kemudian dia kembali ke negaranya di Swiss. Kemudian Henry Dunant menuliskan sebuah buku yang disebut dengan Un Souvenir de Solferino namanya, atau Kenangan dari Solferino. Nah, Kenangan dari Solferino itu mengeluarkan dua gagasan utama. Gagasan yang pertama adalah dia ingin adanya organisasi yang bertugas untuk membantu korban perang. Dan yang kedua, adanya perjanjian internasional yang mengatur peperangan itu. Nah, saat ini yang disebut dengan yang kedua itu yang disebut dengan hukum humaniter internasional. HHI itu, atau kalau kami mengatakan hukum perang hukum perikemanusiaan internasional seperti itu. Nah, disitulah awal mula sebenarnya setelah dia menerbitkan sebuah buku itu dan dua gagasan utamanya itu disetujui oleh teman-temannya gitu ya, oleh beberapa petinggi-petinggi di dunia ini, maka terciptalah gagasan pertama itu, didirikanlah suatu organisasi internasional untuk melindungi korban perang.
yaitu adalah ICRC, International Committee of the Red Cross. Dari munculnya ICRC itu pada tahun 1863. Nah, dari berdirinya itulah akhirnya muncul gagasan-gagasan dari beberapa negara lain gitu untuk mendirikan Palang Merah di dunia ini, di negara-negara, termasuk di Indonesia. Nah, itu sejarah cikal bakal seberapa jauh sebenarnya kiprah PMI di dalam dunia internasional terkait itu. Terus di Samarinda ini kapan terbentuknya PMI? Saya tidak tahu pastinya ya tanggalnya di sini karena beberapa referensi juga kita cari itu tidak bisa memastikan gitu. Karena dulu antara PMI Samarinda dengan PMI provinsi ini bingung gitu. Mana yang sebenarnya PMI Kota Samarinda, mana yang provinsi gitu. Karena sama gitu, sama-sama berjalan secara bersama. Tetapi di ingat kami kemarin mengatakan bahwa sebelum tahun 90 itu sudah ada staf PMI Kota. Nah, sebelum tahun 90 ya, berarti di atas tahun 80-an lah di sini ya. Samarinda itu berdiri di tahun 80-an sudah ada. Lalu PMI ini bergeraknya di bidang apa? Secara mandat berdasarkan Kepres RI nomor 246 tahun 63 dikatakan bahwa mandat utama dari PMI adalah terkait dengan upaya membantu meringankan penderitaan masyarakat akibat konflik bersenjata dan bencana alam tahun 1963 itu. Pemerintah Indonesia memberikan lagi tugas tambahan pelaksanaan transfusi darah. Usaha teknis transfusi darah. Itu tahun 1980. Sehingga unit donor darah atau unit transfusi darah yang ada di PMI adalah tugas tambahan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi bukan tugas utama, itu tugas tambahan. Tapi mandat utamanya yang tadi, dalam upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak karena konflik bersenjata atau bencana alam. Lalu apakah PMI sendiri ini berada di bawah naungan ICRC? Secara kita mungkin bicara kalau di bawah naungan mungkin tapi kayaknya enggak deh, karena kita itu independen. PMI ICRC itu adalah Palang Merah Internasional. Semua mengacu pada di situ. Karena itu yang menjadi rujukan pertama sebagai Palang Merah pertama yang berdiri, maka dia disebut dengan Palang Internasional. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, arti logo dari PMI itu apa? Ini bicara tentang lambang, bahwa ya ini agak sedikit berbeda ya lambang PMI dengan lambang Perhimpunan Nasional yang lain. Di mana lambang Perhimpunan Nasional yang lain itu adalah palang merah di atas dasar putih. Sama sebenarnya prinsipnya. Cuma bedanya kalau PMI itu ada kelopaknya. Ini satu-satu pembeda di negara lain tidak ada, hanya PMI yang menggunakan kelopak. Lambang palang merah ini adalah bersumber sebenarnya awalnya dari penghargaan bagi si Henry Dunant tadi. Karena dia adalah warga berkebangsaan Swiss. Jadi untuk menghargai Henry Dunant, maka dipilihlah lambang itu pembalikan dari bendera Swiss. Jadi palang merah di atas dasar putih. Karena bendera Swiss itu palang putih di atas dasar warna merah, kebalikan. Nah, ini memiliki arti bahwa lambang palang merah ini adalah sebagai lambang pelindung di masa konflik. Mana saat ada konflik, maka tentara medis termasuk kendaraan-kendaraannya, peralatan medisnya dalam melakukan tindakan pertolongan di daerah konflik harus menggunakan lambang palang merah. Karena ini sebagai lambang pelindung, mengartikan bahwa orang yang menggunakan lambang palang merah itu bukan sasaran tembak dalam konflik loh ya. Makanya ada tentara militer, tentara yang medis militer itu, dia akan menggunakan lambang palang merah juga di bajunya. Boleh gitu tentara, karena dia punya hak gitu untuk menggunakan, tapi dia medis. Dengan syarat satu, mereka tidak boleh bawa senjata, itu aja. Lalu Pak, PMI ini sendiri adakah tujuannya ingin dicapai? Kalau tujuan ya ke depannya ya banyak ya, masih banyak hal yang belum tercapai pastinya. Karena tujuan PMI kan satu sebenarnya adalah cuma ingin meringankan penderitaan masyarakat yang baik mengalami musibah, bencana ataupun akibat peperangan gitu kan. Itulah yang menjadikan target PMI gitu kan sampai selama ini gitu. Semua yang jadi masalah saat ini akan jadi urusan pekerjaannya PMI gitu. Lalu Pak, untuk menjalankan tugas pastinya ada hambatan ya Pak ya. Kira-kira apa hambatannya? Hambatan itu pasti ada ya. Kalau kita bicara dana terlalu naif ya, gitu ya. Karena sampai saat ini kita juga bicara kita nggak banyak dana, tapi kita bisa hidup sampai sekarang gitu. Kita masih jalan sampai sekarang gitu. Jadi itu tantangan sih kalau kami itu. Jadi itu bukan hambatan gitu. Jadi itu sebuah tantangan saja bagi kita. Banyak tantangan masih ke depan gitu ya.
tentu tantangan kita adalah terus meningkatkan kualitas pelayanan kita kan. Itu seperti di Samarinda misalkan, PMI dari dulu sudah sangat eksis, intens dalam upaya penanggulangan bencana, baik itu bencana alam ataupun musibah lain, bahkan untuk dalam upaya tindakan-tindakan pertolongan kecelakaan lalu lintas dan lain-lain gitu ya. PMI eksis dengan itu, PMI punya ambulan, punya personil yang terlatih. Tapi di sisi lain di Samarinda juga saat ini sudah sangat banyak relawan-relawan yang memiliki ambulan kan gitu. Ya kan? Banyak juga relawan-relawan penanggulangan bencana di Samarinda. Tapi kami tidak bisa karena itu menjadi hambatan bagi PMI. Tapi itu menjadi tantangan buat kita gitu. Tantangan buat PMI bahwa kami harus meningkatkan kualitas pelayanan kami. Nah, terus bagaimana peran PMI dalam menghadapi isu internasional yang terkait dengan tugas PMI? Ya, saat ini kan yang jadi isu-isu internasional kalau PMI ya, karena kita bicara tentang organisasi PMI, yang kita angkat isunya kan kita selalu menjadi perhatian kita bukan isu-isu politik ya, tapi isu-isu kemanusiaan yang menjadi sorotan bagi kita, bagi PMI. Ya misalkan masih ada kasus kemanusiaan di Myanmar, itu kan belum selesai sampai sekarang. Itu juga masih menjadi sorotan bagi PMI. Kita jangan bicara Gaza juga itu nggak selesai bahkan gitu kan. Kita juga masih menjadi sorotan isu itu gitu. Bahkan pokoknya isu-isu kemanusiaan itulah yang menjadi sorotan PMI. Di mana apa peran PMI gitu di situ gitu kan? Banyak gitu di Gaza pun atau di Palestina sampai saat ini PMI itu masih gitu melakukan bantuan-bantuan darurat bagi masyarakat di sana. Masih rutin PMI itu mengirim bantuan sana rutin gitu. Ya, cuma tidak terpublish saja gitu. Karena bantuannya pun tapi bukan berarti PMI langsung bawa langsung. Gitu. Kalau di PMI nggak bisa begitu. Jadi kalau di Palang Merah karena kita ini punya jejaring yang banyak di negara-negara lain kan di sana ada Palang Merah yang terdekat atau Bulan Sabit Merah yang terdekat. Bisa kita titipkan bantuan itu lewat Bulan Sabit Merah Arab Saudi misalkan gitu. Jadi nggak ada kita kecuali kalau kita dapat izin masuk. Nah, izin masuk dari Panglima pimpinan tertinggi di jalur Gaza itu siapa gitu. Jadi kita nggak bisa PMI nggak bisa kayak langsung bawa bantuan dari Indonesia terus langsung dibawa ke sana gitu, nggak bisa. Kayak di Myanmar misalkan, seperti itu juga. Ya PMI bisa kirim bantuan, tapi di sana juga ada Palang Merah Myanmar. Nah kita harus koordinasi dengan di sana gitu, Palang Merah Myanmar. Apa yang diperlukan di sana? Gitu. Sehingga kita tepat sasaran, jangan sampai barang bantuan kita ini juga berdampak pada malah isu-isu perdamaian itu malah jadi tidak selesai gara-gara bantuan-bantuan yang diberikan gitu. Itu kita menghindari itu. Jadi bantuan-bantuan harus tetap bersifat netral seperti yang kita pokoknya siapa yang menjadi warga yang terdampak atau masyarakat yang terdampak di dalam semua kejadian atau isu-isu itu maka itulah yang menjadi fokus PMI, fokus Palang Merah dalam upaya penanganannya. Yang pasti tetap terfokus pada siapa yang mengalami yang lebih parah. Jadi ada pertanyaan lagi. Boleh. Apa saja komitmen anggota PMI dalam dunia internasional? Komitmen anggota ya. Iya. Anggota PMI soalnya banyak Mas Kim. Kita bicara gitu ya. Anggota PMI itu sebenarnya ada yang namanya PMR, Palang Merah Remaja, atau anggota remaja, ada anggota biasa itu ada KSR, TSR, Korps Sukarela, Tenaga Sukarela, kemudian ada TSR di sini juga ada. Tentunya kami punya komitmen masing-masing gitu, dan kita punya komitmen bahwa kita yang menjadi anggota dari PMI ini, anggota Gerakan Palang Merah, baik itu di PMI atau di seluruh dunia, itu komitmennya adalah kita bekerja selalu dengan prinsip sukarela dan selalu siap kapanpun kita diperlukan. Gitu. Kita ada, itu komitmen kita gitu. Saat dimana ada yang memerlukan bantuan, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melakukan itu, membantu itu gitu. Itu komitmen dari dulu teman-teman kita di PMI, apalagi tentang isu-isu internasional. Karena ada prinsip dasar yang harus kita patuhi di dunia Palang Merah, ada 7 prinsip dan itu yang harus kita patuhin: kemanusiaan, kebersamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, kesemestaan. Ada pertanyaan selanjutnya. Boleh. Selama 70 tahun berdirinya, kalau nggak salah betul ya? 78 tahun, 77 kita ini. Berarti selama 77 tahun berdirinya PMI, apa saja yang telah dicapai? Banyak ya. Capaiannya apa ya? Dalam penanganan bencana kami selalu hadir dimanapun. Ya, di Indonesia apalagi. 2004 operasi tsunami Aceh, kita menurunkan 5.000 relawan PMI seluruh Indonesia. Kemudian gempa Jogja, meletusnya Gunung Merapi dan lain-lain, itu PMI selalu ada di situ. Gempa Sumbar, gempa Lombok yang besar-besar itu, kemudian Palu, kemudian Sulbar, Sulawesi Barat, Majene.
kita ada di situ. Terakhir bahkan yang di lokal aja banjir Kalsel, kita menurunkan tim dari sini. Jadi itu pencapaian-pencapaian kita ya. Salah satu juga pencapaian sukses kita sebenarnya adalah PMI sudah punya payung hukum yang lebih kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 nih. Baru kok itu. Ya artinya saat ini pencapaian, kalau kita bicara tentang pencapaian kembali, bahwa saat ini pencapaian yang menurut kami juga bagus adalah pemerintah kota artinya sudah mulai melihat PMI, melihat keberadaan PMI, sudah mulai peduli terhadap PMI dan sudah artinya memberikan kepercayaan penuh kepada PMI bahwa PMI bisa membantu peran pemerintah. Itu sudah pencapaian terbaik bagi kita sih saat ini gitu ya. Alhamdulillah pemerintah sudah cukup melihat ke situ. Baik, kita akhiri saja ya Pak ya, karena batasnya cuma 15 menit. Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatannya buat kami dapat melakukan wawancara pada hari ini. Kami akhiri, jika ada salah kata maupun sikap kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah berkenan hadir, datang, dan mudah-mudahan bisa lebih kenal tentang Palang Merah Indonesia. Ya. PMI adalah Palang Merah Indonesia yang didirikan pada 17 September 1945 setelah Indonesia merdeka. PMI berkomitmen untuk memberikan layanan kepada ras, budaya, dan agama tanpa membeda-bedakannya. Logo PMI sendiri berada di palang merah di atas palang putih. Sekian dari kelompok 3, kami telah menyelesaikan tugas mata kuliah organisasi administrasi dengan dosen pengampu Ibu Sorea Helminasari. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.